Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salina. Saya akan menjelaskan materi tentang teori pembelajaran behavioristik dan teori pembelajaran kognitif. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang dicetuskan oleh Gege dan Berlier, yaitu teori yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang yang terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan yang diberikan oleh guru terhadap siswa untuk membantu belajar siswa. Contohnya seperti guru memberikan soal, tugas, ataupun pertanyaan. Sedangkan respon adalah reaksi yang diberikan oleh siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Contohnya, ketika siswa menanggapi, berpikir, ataupun mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. Ciri-ciri teori behavioristik yaitu menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, latihan, mekanisme belajar, dan peranan kemampuan, serta hasil belajarnya, yaitu perilaku yang diinginkan. Kelebihan teori behavioristik. 1. Cocok untuk anak-anak. Anak-anak masih sangat membutuhkan pengarahan dari guru. 2. Guru lebih peka terhadap siswanya. Guru akan mengamati apakah siswanya telah menunjukkan perilaku yang diinginkan. 3. Siswa dilatih kepekaannya. 4. Melatih skill siswa berpikir cepat. Kelemahan teori behavioristik. 1. Pembelajaran bersifat pasif. Pembelajaran hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. 2. Membatasi kreativitas siswa. Siswa belajar secara linier, tidak menuntut siswa untuk belajar secara kreatif dan produktif. 3. Ketergantungan erat pada pendidik. 4. Kadang berdampak buruk bagi siswa. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori yang lebih mengedepankan sebuah proses daripada hasil. Jadi, siswa lebih dituntut untuk berpikir secara kreatif terhadap suatu masalah atau problem. Tujuan dari teori kognitif adalah untuk melatih siswa mengembangkan pemahaman tentang keterampilan berpikir dan juga melatih siswa untuk berpikir secara aktif dan kreatif. Ciri-ciri teori kognitif yaitu mementingkan pemahaman siswa dan pola pikir siswa, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar siswa, serta penilaian belajar yang ditekankan pada kinerja dan kemampuan siswa. Kelebihan teori kognitif adalah 1. Membantu siswa melakukan pembelajaran secara lebih mudah. 2. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kelemahan teori kognitif adalah 1. Siswa sulit memahami materi pembelajaran. 2. Siswa sulit dalam hal melaksanakan praktek belajar. Hai teman-teman, saya Andika Ria Andini akan menjelaskan mengenai teori belajar sibernetik dan teori belajar Gestalt. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai teori belajar sibernetik. Teori ini merupakan teori pemroses belajar, yang mana teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini mengartikan belajar adalah pengolahan informasi. Dalam teori ini, proses belajar memang penting, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses,
Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Asumsi lain dari teori sibernetik bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar yang sangat ditentukan oleh sistem informasi. Nah, kemudian sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Berikut implementasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, teori pemrosesan informasi. Yang kedua, teori belajar menurut Landa. Dan yang ketiga, teori belajar menurut Parks and Scout. Nah, yang pertama yaitu teori pemrosesan informasi merupakan teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Komponennya dibagi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ketiga komponen itu, yang pertama yaitu sensory receptor atau SR, yaitu sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Nah, dan yang kedua, working memory atau singkatannya WM, diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberikan perhatian oleh individu. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, memiliki kapasitas yang terbatas. Informasi yang didapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan. Karakteristik yang kedua, informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya, baik dalam bentuk verbal, visual, ataupun semantik yang dipengaruhi oleh peran proses kontrol dan seseorang dapat dengan sabar mengendalikannya. Yang ketiga, long term memory yaitu LTM diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Kemudian, sekali informasi disimpan di LTM, tidak akan terhapus atau hilang. Persoalan lupa hanya disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Kemudian ada asumsi yang mendasari teori pemrosesan informasi yang mengatakan bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan yaitu merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Menurut Gagne juga, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase. Yang pertama, motivasi, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, pemerolehan, yang keempat, penyimpanan, yang kelima, ingatan kembali, yang keenam, generalisasi, yang ketujuh, perlakuan, dan yang kedelapan, umpan balik. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu teori belajar menurut Landa. Nah, teori belajar ini membedakan 2 macam proses berpikir. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, dan yang kedua, proses berpikir heuristik. Yang pertama dulu ya, algoritmik, yaitu cara berpikir secara sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus, yang menuju ke satu target tujuan. Dan yang kedua yaitu proses belajar heuristik, yang mana cara berpikir ini cara berpikir secara divergen yang menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Jadi tidak hanya satu tujuan seperti algoritmik ya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu teori belajar menurut Parks dan Scott, yaitu ada 2 macam cara berpikir juga, sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang pertama di sini yaitu serialis, yaitu hampir sama dengan algoritmik, berpikir menggunakan cara setahap demi setahap. Nah, yang kedua yaitu cara berpikir menyeluruh atau holistik,
cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi atau mempelajari sesuatu dari yang paling umum menuju ke hal yang lebih khusus. Nah, teman-teman, teori belajar pengolahan informasi termasuk teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Namun, memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Tahap sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini pun memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan itu, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Baik teman-teman, kita lanjut teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar Gestalt. Yang mana teori ini menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori ini cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori Gestalt dibangun oleh 3 orang, yaitu Kurt Kafka, Max Wedermer, dan Wolfgang Kohler. Mereka bertiga menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Menurut teori Gestalt, belajar yaitu berkenaan dengan keseluruhan individu dan timbul dari interaksinya yang matang dengan lingkungannya. Melalui interaksi ini, kemudian tersusunlah bentuk-bentuk persepsi, imajinasi, dan pandangan baru. Kesemuanya itu membentuk pemahaman atau insight yang bekerja selama individu melakukan pemecahan masalah. Walaupun demikian, pemahaman atau insight itu barulah berfungsi kalau ada persepsi atau tanggapan terhadap masalahnya, memahami kesulitan, unsur-unsur, dan tujuannya. Dalam teori belajar Gestalt, saya menemukan kelebihan serta kekurangannya. Berikut kelebihan dari teori Gestalt. Yang pertama, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksikan oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Oke, selanjutnya itu kelemahan dari teori Gestalt, yaitu pemahaman tidak dapat menjadi prototipe untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Barangkali pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan pemecahan masalah, walaupun dalam kenyataannya tidak semua hal merupakan masalah. Boleh jadi hanya merupakan fakta atau prinsip. Selanjutnya, hukum-hukum belajar aliran Gestalt. Dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory tahun 1923, Wedermer mengemukakan hukum-hukum Gestalt. Terdiri dari 3. Yang pertama, hukum keterdekatan, yaitu law of proximity. Hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Dan yang kedua, hukum ketertutupan, yaitu law of closure. Hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas yang tersendiri. Hukum ini menyatakan bahwa kita mempunyai
tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih berarti. Yang ketiga yaitu hukum kesamaan atau law of equivalence. Dalam kita melakukan pengamatan, maka objek-objek yang mempunyai kemiripan satu sama lain akan diorganisir ke dalam satu persepsi. Dengan kata lain, hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bersama saya Nur Atika. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam belajar. Nah, apakah kalian tahu apa saja prinsip-prinsip dalam belajar? Pasti kalian belum tahu kan teman-teman? Kalau kalian ingin tahu, silakan tonton video setelah ini. Tapi ingat, jangan di-skip. Oke? Prinsip-prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri, dan prinsip belajar juga dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi. Prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar. Secara umum, prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung dan pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan atau law of effect, serta perbedaan individual. Dan juga ada beberapa contoh prinsip-prinsip yang dapat kita terapkan untuk dasar kita dalam upaya pembelajaran. Adapun prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Kemudian yang kedua, adapun prinsip motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Selanjutnya, ada prinsip persepsi, adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Selanjutnya, ada prinsip tujuan, adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian, prinsip perbedaan individual adalah proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Prinsip belajar transfer dan retensi, belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar di situasi baru dan pada hari ini dapat digunakan dalam situasi yang lain. Kemudian prinsip belajar kognitif, belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, membentukkan konsep, penentuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Kemudian prinsip belajar afektif mencakup beberapa unsur yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar afektif, seseorang akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman yang baru. Prinsip belajar evaluasi, belajar evaluasi dapat memengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Prinsip belajar psikomotor, proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawiahnya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Nama saya Rahma Gustianus Molan. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belajar sangat penting. Ini berguna untuk membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya. Ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar. Keduanya saling mempengaruhi dalam proses belajar individu, sehingga menentukan hasil dan kualitas hasil belajar. Apa ya dua faktor tersebut? Simak penjelasan berikut. Dua faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, kita punya faktor internal.
Faktor internal dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, faktor kesehatan. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang itu terganggu. Lalu yang kedua, dari faktor psikologi. Ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Pertama, ada inteligensi. Yang kedua, ada perhatian. Ketiga, ada minat siswa. Keempat, bakat. Kelima, motivasi. Keenam, kematangan. Dan yang terakhir, kesiapan siswa. Lalu, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, faktor yang berasal dari orang tua. Dalam hal ini berarti orang tua melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif kepada anak untuk dapat diteladani. Yang kedua, faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Lalu yang ketiga, faktor yang berasal dari masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi.